Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'malu utawi piro-piro amal. Al-a'malu utawi piro-piro amal iku suwarun, seperti, artinya suwarun mislu suwarin, seperti gambar-gambar. Jam'u surah. Qa'imatun kang berdiri. Amal seperti gambar yang berdiri, artinya fisik yang berdiri. Wa arwahuha utawi ruh-ruhe amal, ruhnya amal manusia, jam'u ruhin. Wa arwahuha utawi ruh-ruhe amal iku wujudu sirril ikhlasi, anane rahasia ikhlas, yaitu adanya rahasia ikhlas. Wujudu sirril ikhlasi iku anane rahasia ikhlas fiha ing dalem amal. Duduk. Fiha ing dalem amal manusia. Ruhnya amal adalah ikhlas. Tanpa ikhlas, amal itu bagikan fisik tanpa nyawa. Berarti fisik tanpa nyawa apa? Mati. Ibadahnya mati kalau nggak ada ikhlasnya. Amal sedekahnya mati, nggak ada ikhlasnya. Amal hajinya mati, nggak ada ikhlasnya. Amal baca Qur'annya mati, nggak ada ikhlasnya. Maka ikhlas itu digambarkan bagikan nyawa, bagikan ruh. Di dalam syarah hikam, namanya syarah hikam Ghoisul Mawahib Al-Aliyah atau At-Tanbih, karya Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Abbad, atau dikenal At-Tanbih, cetakan Darut Taqwa Damaskus, halaman 193-194. Beliau membagi orang yang ikhlas beramal itu dibagi menjadi dua golongan. Satu golongan orang yang ikhlas kelas al-abror. Al-abror jamak dari kata barin, jangan dari kata birin ya. Barun abror itu kalimat subjek, orang yang berbuat baik. Al-abror, orang-orang yang berbuat baik. Tingkat ikhlasnya apa? Yaitu amalnya tidak ada pamer. Baik pamer, entah itu pamer yang terang atau pamer yang samar. Arya al-jaliyi,
pamer yang terang, ar-riya al-khafi, pamer yang samar. Tidak punya itu. Itu kelasnya orang yang baik. Dia masih menginginkan pahala, masih menginginkan dapat surga, dapat pahala, dapat fadilah dari amal itu, tapi tidak ada pamernya. Ini ikhlasnya kelas siapa tadi? Abror. Yang kedua, kelasnya muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kelasnya muqarrabin itu dia tidak memandang dia sedang beramal. Kalau orang baik masih merasa dia memandang dia sedang haji, tapi dia ikhlas. Dia memandang dirinya sedang baca Quran. Dia memandang dirinya sedang bersedekah, tapi ikhlas. Itu kelasnya orang baik, al-abror. Tapi kalau muqarrabin itu apa? Orang-orang yang dekat dengan Allah, didekatkan Allah. Orang yang tidak memandang dirinya sedang beramal. Ila adami ru'yatihi li nafsih fi amalih. Tidak memandang dirinya sedang baca Quran. Dia baca Quran tapi dia tidak memandang aku baca Quran. Tidak menempelkan aku baca Quran. Tidak menyandarkan pada dirinya. Dia haji, dia tidak melihat saya haji. Nah, karena apa? Karena ini ikhlasnya dia fokuskan, dia bisa beramal bukan karena dia, tapi itu takdir Allah. Dia bisa haji bukan karena kayanya, bukan karena lebihnya rezekinya, tapi dia pandang rezeki dari Allah. Allah yang memberi kemudahan bisa haji. Nah, itu yang dia fokuskan. Fi syuhudin firadil haqqi ta'ala, memandang keesaan Allah yang maha benar, bitahrikihi wa taskini, menggerakkan dia, menenangkan dia, min ghairi ayyara li nafsihi fi dhalika haulan wala quwwah, tanpa memandang pada dirinya dalam perkara itu, tidak memandang daya dan kekuatan, tidak memandang dirinya berdaya, tidak memandang dirinya punya kekuatan. Nah, ini pada level wa iyyaka nasta'in. Kalau yang masih memandang dirinya beribadah tapi ikhlas, itu levelnya iyyaka na'budu. Kepada engkau na'budu, saya sedang beribadah. Berarti dia memandang dirinya ibadah. Iyyaka, kepada engkau ya Allah, na'budu, kami beribadah. Kita beribadah. Kita haji, kita baca Quran, kita bersedekah. Masih menyandarkan ibadah pada dirinya. Iyyaka na'budu, kita ibadah. Berarti dia masih merasa dirinya beribadah, tapi ikhlas. Abror, orang baik. Tapi kalau kelasnya muqarrabin, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau kami hanya bisa memohon pertolongan. Kami tidak punya kemampuan apa-apa. Yaitu kelasnya wa iyyaka nasta'in. Sebelum kami lanjutkan, orang-orang ikhlas dalam Al-Quran disebut dengan kata mukhlis 3 kali. Orang ikhlas. Kemudian mukhlisun 1 kali. Orang-orang yang ikhlas. Kemudian mukhlisin 7 kali. Mukhlisin, orang-orang ikhlas. Tidak ditemukan mukhlisat dalam bentuk mu'annas. Hanya ditemukan dalam bentuk muzakkar. Ini tidak berarti menafikan perempuan ikhlas. Tidak berarti tidak adanya perempuan yang ikhlas. Tetapi banyak perempuan yang ikhlas. Cuma Al-Quran tidak menyebutkan mu'annasnya. Hanya menyebut mukhlis 3 kali,
mukhlisun 1 kali, mukhlisin 7 kali. Nah, saya baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali, terbitan Darul Minhaj. Darul Minhaj di jilid 9 halaman 57, dikuatkan oleh Ad-Dailami Musnadul Firdas Lid-Dailami, Musnadul Firdas Lid-Dailami, jilid 3 nomor hadis 4513, mengutip dari hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, berfirman dalam hadis qudsinya, al-ikhlasu sirrun min sirri. Ikhlas itu rahasia di antara rahasiaku. Karena ikhlas itu kan di dalam batin, tidak terbaca orang luar, rahasia kan. Istauda'tuhu, aku titipkan rahasia itu, ikhlas itu. Qalba man ahbabtu, hatinya orang yang aku cintai. Min ibadi, di antara hamba-hambaku. Jadi ini ilmu yang sangat tinggi. Ternyata ikhlas itu rahasia Allah, dititipkan pada orang yang dicintai Allah. Ada kasus-kasus ikhlas. Kasus pertama saya baca usaha ikhlas di jilid 9 Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali halaman 70. Ada orang yang membayar sholat yang sudah kelewat 30 tahun. Bukan mengkodok 30 tahun, mengkodok satu sholat yang sudah terjadi 30 tahun yang silam. Karena apa? Dia sedang sholat di barisan depan, kemudian dia mundur ke barisan kedua. Asalnya dia sholat barisan paling depan, awal, paling pertama. Kemudian dia mundur sholat di barisan kedua. Ketika dia mundur di barisan kedua, 30 tahun yang silam, dia itu marem kalau sholatnya bisa paling depan. Karena paling depan itu pahalanya paling besar. Tapi dia sholatnya di barisan kedua. Begitu sholat di barisan kedua, dia punya perasaan malu dilihat orang. Kenapa saya sholatnya kok di barisan kedua? Saya malu dilihat orang, karena orang melihatku sholat di barisan kedua. Logisnya berarti hati saya senang kalau orang melihat saya sholat di barisan pertama. Itu hati saya senang. Kalau di barisan kedua dilihat orang, hati saya malu. Nah, ini berarti tidak ikhlas. Karena dia sholatnya terkait dilihat orang. Kan tidak ikhlas. Nah, kejadian itu sudah 30 tahun yang silam. Dia bayar sholatnya. Ini usaha orang ikhlas. Saking hati-hatinya. Itu kasus pertama. Kasus kedua, di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 9 halaman 56-57, ada sahabat Nabi SAW bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia menyangka kalau dia punya kelebihan, punya keunggulan, punya prestasi di atas orang di bawahnya. Anna lahu fadlan ala man dunah min ashabi Rasulillah, dari para sahabat Nabi SAW, daripada orang-orang yang di bawahnya, dari para sahabat, dia lebih tinggi. Perasaannya begitu. Rasulullah SAW menasihatinya,
innama nasarallahu azza wa jalla hadhil ummah, sesungguhnya Allah menolong umat ini bidu'afaiha, sebab kehadiran umat yang lemah, wa da'watihim, sebab doanya mereka yang lemah, wa ikhlasihim, sebab ikhlasnya mereka yang lemah, wa salatihim, sebab salatnya mereka yang lemah. Jangan meremehkan yang lemah. Dia sadar kalau merasa tinggi daripada yang lain, logikanya merendahkan yang lain. Ini diobati. Pikiran seperti ini dilawan supaya bisa ikhlas. Nah, itu termasuk usaha ikhlas. Kasus ketiga dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 9 halaman 62. Ada seorang yang ditemui orang lain dalam mimpi, maka terjadi dialog yang mimpi dengan orang yang ditemuinya. Dalam dialognya yang mimpi bertanya, bagaimana kamu temukan amal-amalmu? Singkatnya, orang yang ditemui dalam mimpi itu menjawab, saya mengalami seekor kucing mati, ternyata di timbangan saya amal baik. Tapi keledai yang mati di timbangan amal saya yang buruk. Kenapa? Karena orang ini ternyata ketika ada informasi keledai meninggal dunia, dia bilang, fila'natillah, mencaci keledai. Ada berita keledai mati, dia meresponnya dengan respon yang buruk. Fila'natillah, terkutuk oleh Allah keledai yang mati itu. Gara-gara ini keledai mati menjadi timbangan dia di amal buruk, karena meresponnya buruk. Jika kamu mengatakan fi sabilillah, ada keledai mati, kamu meresponnya fi sabilillah, di jalan Allah, maka kamu akan menemukan keledai yang mati itu di amal timbangan yang baik. Karena ada keledai mati, kamu ucapi fi sabilillah, di jalan Allah, maka menjadi timbangan amal baik. Tapi kamu mengucapkan fi la'natillah, laknat Allah, maka menjadi timbangan yang buruk. Berarti ikhlas itu juga didukung dengan cara kita bersikap, cara kita merespon kejadian. Kejadian-kejadian kita responnya baik, menjadi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kejadian itu kita respon buruk, menjadi tidak ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal yang buruk. Ini kasus yang ketiga. Sebagai penutup, saya tutup di dalam kitab At-Ta'wilatun Najmiyah fi Tafsiril Isyari As-Sufi, karya Ahmad bin Umar bin Muhammad Najmuddin, jilid 5, ketika menafsirkan surat Az-Zumar ayat 2, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka ibadahlah kepada Allah, murnikan karena Allah, murnikan agama karena Allah. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka beribadahlah kepada Allah, murnikan agama karena Allah, bukan karena dunia. Ternyata di sini dibagi ada 3. Ikhlasnya nafas. Nafas itu diri, pribadi. Wal ikhlasu fiha at-taba'udu anil intiqas. Ikhlasnya nafas adalah menjauhi dari kualitas yang kurang. Intiqas, kualitas yang kurang. Misalnya nafsu itu amal umrohnya karena nafsu. Dia umroh karena nafsu, tetangganya umroh, dia umroh. Bukan dorongan ibadah, dorongan nafsu, bersaing. Tetangganya sedekah 5 juta,
dia sedekah 10 juta. Sedekahnya ini bukan karena ikhlas, karena nafsu, bersaing, ada tetangga yang tidak dicocoki, saingannya dia, sedekahnya 5 juta. Maka dia naik, diunggai sedekah 10 juta. Tapi karena nafsu. Nah, ini tidak boleh, suatu kekurangan kualitas. Wal ikhlasu fiha at-taba'udu 'anil intiqas. Kemudian ikhlasnya qalbu. Wal ikhlasu fiha, ikhlasnya gulub hati, al-ama an ru'yatil ashas, yaitu kita seperti buta, tidak melihat pribadi-pribadi kita. Jadi kita beramal, tidak memandang diri kita sedang beramal. Kita bersedekah, kita tidak memandang diri kita ini ahli sedekah. Tidak punya pandangan seperti itu. Itu ikhlasnya hati. Kemudian ikhlasnya ruh, jiwa. Fal ikhlasu fiha at-tanaqqi an talabil ikhtisas. Ikhlasnya jiwa adalah bersih. Bersih apa? Tidak minta dikhususkan, tidak minta diistimewakan. Ketika kita hadir di pengajian, kita tidak minta diistimewakan. Itu ikhlasnya jiwa. Fal ikhlasu fiha at-tanaqqi an talabil ikhtisas. Bersih, tidak mencari diistimewakan, dikhususkan. Itu bisa menjadi ikhlas. Ikhlasnya jiwa. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.